Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan dari Pendidikan Bahasa Perancis akan menerangkan tentang materi kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang usianya ke-40, Nabi Muhammad sering menyendiri ke Gua Hiro yang berada di Jabal Nur, sebuah bukit yang terletak sekitar 6 km di sebelah timur tengah. Tampak bahwa Muhammad makin hari makin melihat masyarakat kotanya yang makin lama makin rusak akhlaknya. Penyembahan terhadap berhala, ritual haji yang makin hari makin liar, di mana para jamaah melaksanakan sa'i dan tawaf dengan bertelanjang, ritual penyembelihan hewan kurban yang darahnya dioleskan ke dinding-dinding Mekah, dinding Ka'bah, dan sebagainya. Semuanya ini membuat Muhammad yang hatinya masih bersih ini prihatin. Ia yakin bahwa ini tidaklah pada tempatnya. Ia bermunajat memohon petunjuk agar Allah memberi petunjuk kepada masyarakat apa yang seharusnya mereka lakukan. Semua ini tidak terlepas dari pengawasan Khadijah. Dengan penuh kesetiaan dan kasih sayangnya, ia mengutus salah satu putrinya untuk membawakan makanan sekaligus menjenguk dan melihat kebiasaan ayahnya yang ada di sana. Hingga suatu hari di bulan Ramadan tanggal 17 tahun 611 Masehi, Muhammad melihat sebuah sosok raksasa di atas langit mendekatinya. Sebelum sempat berpikir tentang apa yang dilihatnya, tiba-tiba sosok tersebut telah berada di sampingnya dan mendiktekannya sebuah kalimat yang tak akan pernah dilupakannya seumur hidup, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sosok tersebut memaksanya untuk mengikuti apa yang dikatakannya. Yang ketiga kalinya akhirnya sosok tersebut yang di belakang kemudian dikenali sebagai malaikat Jibril itu mendekapnya kencang-kencang sehingga ia merasa tercekik dan lari menuju rumah dengan perasaan amat ketakutan. Setibanya di rumah, Khadijah segera menyelimuti tubuh sang suami yang berkeringat dingin tersebut. Muhammad menceritakan apa yang dialaminya dengan perasaan dan pandangan was-was. Ia memperhatikan reaksi Khadijah, khawatir menganggap dirinya dusta, bahkan mungkin gila. Alangkah leganya perasaan Nabi Muhammad mendapati istrinya tercinta itu ternyata tetap mempercayainya, dan hal ini terus dikenangnya hingga jauh setelah kerasulan. Tidak ada sedikit pun alasan bagi Khadijah untuk tidak mempercayai apa yang diceritakan lelaki yang telah menemaninya dalam suka dan duka selama 15 tahun pernikahan itu. Muhammad tidak pernah sekalipun berbohong, dan ia juga tidak gila. Bahkan dengan kata-kata terlembut namun tegas, ia menjawab bahwa tidak mungkin apa yang dilihat suaminya itu setan atau jin, karena Muhammad adalah orang yang memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Jawaban yang begitu meyakinkan ini tentu saja membuat Muhammad yang tadinya khawatir bahwa ia telah diganggu jin jahat menjadi tenang kembali. Itulah sebabnya Nabi Muhammad tidak menolak ajakan Khadijah untuk menemui Waraqah bin Naufal demi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Waraqah adalah sepupu Khadijah yang dikenal alim. Ia adalah pendeta Nasrani yang menguasai kitabnya dengan baik. Ialah yang kemudian menerangkan bahwa kitabnya menceritakan apa yang dialami para nabi sejak dahulu. Menurutnya sosok raksasa yang mendatangi Muhammad dari balik langit itu adalah malaikat Jibril yang biasanya menyampaikan wahyu dari Tuhannya, bahkan bersumpah bila Muhammad memang adalah nabi. Namun beberapa bulan setelah kejadian Jabal Nur itu, Muhammad tidak pernah lagi didatangi sosok yang bernama Jibril itu. Muhammad sangat kecewa dan merasa bahwa ia telah ditinggalkan Tuhannya. Tampaknya Allah sedang menguji kesabaran calon utusannya ini. Hingga pada suatu hari, Muhammad kembali melihat sosok tersebut berada di antara langit dan bumi seraya berkata, "Wahai Muhammad,
kamu telah adalah utusan Allah kepada manusia. Muhammad sangat terkejut dan lari ketakutan, sehingga ia segera pulang dan meminta istrinya menyelimuti dirinya. Namun kali ini makhluk asing itu terus mengejarnya dan berkata, "Hai orang-orang yang berkerumun, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah dan dari perbuatan dosa menyembah berhala, dan tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Sejak itulah Muhammad meyakini bahwa dirinya adalah utusan Allah, dan melalui perantara malaikat Jibril beliau menerima perintah, larangan, dan tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Esa. Itulah kumpulan wahyu Al-Quranul Karim yang diterimanya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari hingga ajal menjemputnya di usianya yang ke-63 tahun. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur dan bertahap. Kadang turun ketika terjadi permasalahan di mana Rasulullah tidak atau belum mengetahui jawabannya. Tetapi lebih sering lagi turun begitu saja. Dengan cara ini banyak hikmah yang bisa diambil di antaranya, yaitu lebih mudah memahami dan menghafalkannya. Kemudian para ahli tafsir membagi ayat-ayat tersebut berdasarkan tempat turunnya. Yang turun sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah. Ayat-ayat ini turun selama 12 tahun lebih. Sedangkan yang turun sesudah hijriah dinamakan ayat Madiniyah. Ayat-ayat ini turun selama 10 tahun. Pada umumnya ciri-ciri kedua ayat tersebut berbeda, baik topik maupun isinya maupun gaya bahasanya. Ayat Makkiyah biasanya berisi tentang tauhid serta adanya surga dan neraka, sementara Madiniyah lebih banyak membicarakan masalah hukum. Perlu diketahui, ayat-ayat Al-Quran datang tidak dengan urutan sebagaimana kitab Al-Quran yang sekarang ini berada di tangan umat Islam di seluruh dunia. Sebagian ayat turun berdasarkan kebutuhan dan jawaban atas pertanyaan orang-orang di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan petunjuk malaikat Jibril lah yang memberitahukan kepada para sahabat urutan ayat dan surat hingga seperti sekarang. Urutan ini sesuai dengan apa yang dinamakan kitab yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Ad-Dahhak, Mujahid, Ikrimah, Asyidi, dan Abu Hazrah meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari sisi Allah dari Lauh Mahfuz melalui duta-duta malaikat penulis wahyu ke langit dunia. Lalu para malaikat tersebut menyampaikan kepada Jibril secara berangsur-angsur selama 20 malam. Dan selanjutnya diturunkan pula oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun. Orang pertama yang mengakui kerasulan ini ditebak yaitu Khadijah R.A. yaitu istrinya yang tercinta dan ponakannya yang memang tinggal satu rumah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di lingkungan keluarganya sendiri secara sembunyi-sembunyi. Setelah keluarga dekat yang kemudian tertarik mengikuti ajaran baru ini adalah orang-orang yang golongan lemah, hadis, dan kaum budak. Selanjutnya Abu Bakar berhasil mengajak beberapa teman dekatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abu Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidah, serta Aisyah binti Abu Bakar menyusul tak berapa lama kemudian sebagai orang yang ke-21 dan ke-22 pemeluk Islam. Ketika Rasulullah merasa rumahnya tidak lagi cukup untuk menampung para sahabat, maka Rasulullah memutuskan untuk menggunakan rumah milik Abu Abdillah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Madrasah ini pertama kali terletak tersembunyi di Bukit Safa. Tempat inilah Rasulullah
Di tempat ini Rasulullah secara sembunyi-sembunyi menerangkan, mengajarkan, dan mempraktekkan ayat-ayat yang diturunkannya kepada beliau. Ayat-ayat turun dengan berbagai cara. Ada yang langsung masuk ke dalam hati beliau, kadang malaikat Jibril datang dengan menyamar sebagai teman laki-laki, dan yang dirasa paling berat adalah ketika ayat turun dengan diawali bunyi lonceng yang berdentang nyaring di telinga Rasulullah. Para sahabat menuturkan ketika ayat turun dalam keadaan ini, wajah Rasulullah terlihat berpeluh, sekalipun saat itu adalah musim dingin. Bahkan tidak jarang unta Rasulullah jatuh tertunduk saking beratnya menanggung tubuh Rasulullah ketika itu. Ini terjadi ketika ayat turun di tengah perjalanan. Rasulullah memberitahukan dengan jelas mana ayat-ayat Al-Quran, mana hadis kudsi, dan mana hadis nawabiyah. Rasulullah menyuruh para sahabat agar menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Begitu ayat-ayat tersebut turun, para sahabat yang mampu menulis kemudian mencatatnya di berbagai media yang memungkinkan seperti daun-daunan, pelapah, dan bebatuan. Sebaliknya demi menghindari kesalahan dan kerancuan, Rasulullah melarang para sahabat menuliskan hadis, yaitu apa yang dikatakan, dilakukan, maupun diamnya Nabi. Namun beliau tidak melarang untuk menghafalnya. Hafalan tentang hal tersebut kemudian disampaikan secara turun-temurun kepada anak cucu para sahabat. Kemudian hari pengetahuan dan ilmu tersebut oleh diantaranya Bukhari dan Muslim kemudian dikumpulkan dan dicatat hingga menjadi hadis nawabiyah. Rasulullah baru mulai berdakwah secara terbuka setelah turun ayat yang memerintahkan beliau untuk itu. Ini terjadi setelah Rasulullah berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun lamanya, dan pengikutnya ada sekitar 40 orang. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-Hijr yang ke-15 ayat 94. 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah secara diam-diam. Rumah Abu Abdillah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam menjadi madrasah pertama tempat berkumpulnya muslimin generasi awal. Di bawah ajaran dan pengawasan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski jumlah mereka ketika itu hanya 40 orang, mereka adalah orang-orang yang benar-benar taat dan sangat pandai menjaga kerahasiaan pertemuan mereka. Setiap menjelang sholat, mereka datang secara sembunyi-sembunyi menuju madrasah yang tersembunyi di atas bukit Safa ini. Ketika itu belum turun perintah sholat 5 kali sehari. Mereka hanya melaksanakan sholat 2 kali sehari, yaitu awal pagi hari, subuh, dan maghrib. Hingga suatu saat turun ketiga ayat berikut ini. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Surat Asy-Syura ayat 214-215. Dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Surat Al-Hijr ayat 89. Maka begitu menerima ketiga perintah di atas, Rasulullah pun segera menuju bukit Safa. Dari atas bukit ini beliau berseru memanggil, wahai Bani Fir, wahai Bani Adya, wahai Bani Ka'ab, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai semua orang Quraisy. Seruan ini ditujukan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Bahkan ada yang berhalangan hadir sekalipun menerima utusannya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab beserta pemuka Quraisy juga ikut datang. Kemudian Rasulullah melanjutkan seruannya, apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Tentu saja kami percaya, jawab mereka. Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Rasulullah kembali bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian dari azab yang pedih. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak dapat membela kalian di hadapan Allah selain bahwa kalian mempunyai tali kekeluargaan yang akan aku sambung dengan hubungannya. Mendengar ini Abu Lahab serta Marta menyahut kesal.
celakalah engkau selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami. Di samping itu ada juga riwayat yang mengatakan bahwa setelah turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Rasulullah segera mengumpulkan keluarga besarnya di rumah Abu Thalib, paman yang selalu menyayangi dan melindungi beliau. Namun belum sempat Rasulullah berkata panjang-panjang lagi, Abu Lahab memotongnya. Ini terjadi hingga 2 kali. Rasulullah menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya amatlah berat dan penuh tantangan. Untuk itulah Rasulullah memperingatkan bahwa semua Rasul dan Nabi pun menghadapi hal yang sama. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu kepada umat-umat terdahulu, dan tidak datang seorang Rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Surat Al-Hijr ayat 10-11. Tetapi yang paling menyakitkan akan tantangan dan permusuhan kuat justru datang dari pihak keluarga beliau sendiri, yang notabene merupakan pemuka Quraisy yang disegani masyarakat, terutama Abu Lahab. Kemudian turun ayat berikut, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir ini berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. Maksudnya agama Nasrani, yaitu mengesahkan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Surat As-Sad ayat 4-8. Maka sejak itulah orang-orang Islam yang jumlahnya belum begitu banyak itu mengalami siksaan dan tekanan. Bahkan Rasulullah pun tidak luput dari bahan ejekan, karena beliau melangkah Abu Lahab selalu mengikutinya dan mengatakan bahwa ponakannya itu orang gila. Suatu hari Rasulullah sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah, sementara Abu Jahal dan teman-temannya terlihat berada di ujung lain tempat tersebut. Mereka memperhatikan gerak-gerik Rasulullah sambil menertawakan dan mengolok-olok beliau. Tak lama kemudian Abu Jahal berkata dan menantang, siapa di antara kalian yang bisa mendapatkan usus binatang sembelihan untuk kita campakkan kepada Muhammad? Uqbah bin Abi Mu'ad, orang yang paling keji di antara mereka, menawarkan diri dan bergegas pergi untuk melakukan perkara keji tersebut. Uqbah kembali dengan usus binatang sembelihan lalu melemparkannya ke atas bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sujud. Fatimah, putri Rasulullah, yang melihat kejadian tersebut langsung berlari dan membuang kotoran tersebut sambil menangis. Kemudian Rasulullah kembali berdiri dan menyempurnakan sholatnya. Sementara Fatimah yang ketika itu baru berusia 10 tahun memarahi kumpulan orang Quraisy tadi. Usai sholat dengan suara keras, Rasulullah berdoa, ya Allah, hukumlah ke orang-orang Quraisy itu sebanyak 3 kali. Semoga engkau menghukum Uqbah dan Abu Jahal dan Syabah. Mendengar ini, orang-orang Quraisy tadi hanya diam dan tak bereaksi. Terlihat adanya rasa takut dan khawatir dari dalam diri mereka. Penyiksaan terhadap pemeluk Islam makin hari makin menjadi-jadi. Hampir setiap hari selalu ada muslim yang disiksa dan dipaksa kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Namun demikian, ini tidak berarti dakwah tidak berkembang. Rasulullah yang kerap sholat di depan Ka'bah bersama Khadijah dan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih belia, walaupun banyak orang yang tidak menyukainya, tidak dapat dipungkiri merupakan daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang masih bersih hatinya. Bagi mereka yang masih bersih hatinya, perilaku dan akhlak Muhammad sejak lama telah dikenal berkat kejujuran, kesabaran, dan kesantunannya sungguh sangat menjanjikan. Sejak muda beliau telah pandai menjaga silaturahmi, tidak mau menyembah berhala, dan tidak suka mabuk-mabukan.
apalagi pesta-pesta dan bermain-main dengan perempuan. Beliau dikenal sebagai seorang suami yang setia dan sangat menyayangi keluarganya. Di mata mereka, Muhammad adalah benar-benar patut dijadikan sebagai panutan. Sekian dari saya, dan kesimpulan dari cerita tadi adalah kita harus sabar, kita harus terus berusaha, dan ingatlah kepada Allah. Sesuai dengan ini, itu ada setiap kesulitan pasti ada kemudahan, serta perkuat silaturahmi. Untuk itu sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.